Jemaat nggak senang dong. Kan jemaat suka yang enak-enak. Kan jemaat suka yang sembuh-sembuh, yang kaya-kaya. Ya kita kasih tahu lah apa yang jemaat suka. Jemaat-jemaat goblok ini, saudara. Karena saudara, keuntungan hidup di dalam Kristus bukan soal tidak miskin ataupun tidak sakit. Ingat ya, keuntungan hidup di dalam Kristus bukan soal tidak miskin ataupun tidak sakit, tapi soal tidak lagi masuk neraka. Karena di dalam Kristus kita dijanjikan kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Janji-janji manis menipu. Mereka itu menista Kristus penebus dosa. Mereka menggantikan kemuliaan Kristus sebagai penebus dosa menjadi Kristus penyembuh recehan, saudara. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Kekristenan dan mujizat. Saudara-saudara, akhir-akhir ini, akhirnya channel ini menjadi kontroversi. Kontroversi karena saya dalam konten-konten secara terang-terangan membongkar, mengkritisi praktik-praktik tertentu di dalam kekristenan. Saya pernah mengkritik Pendeta Gilbert Lumondong yang mengatakan bahwa baptis yang sesuai Alkitab harus selam dan baptis boleh 2 kali. Saya juga pernah mengkritisi Pendeta Luga Tambunan yang mengatakan pendeta Protestan nggak punya buah, yang mana buah itu dia hitung dengan jiwa-jiwa. Saya juga pernah mengkritik penginjilan jalanan yang mengatakan gereja lokal membangun doktrin-doktrin dan aturan yang ditambahkan. Saya juga pernah mengkritik Pastor Philip Mantova di dalam video Festival Kuasa Allah. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus bisa mengalir. Lalu kemudian saya membuat seri Pendeta Superpower, yang mana poin saya secara terang-terangan mengajak para penonton memikirkan kembali secara biblikal, apakah kesembuhan-kesembuhan itu benar atau tidak. Bahkan saya memposting beberapa video dari beberapa channel yang menurut saya bisa menjadi referensi bagi penonton untuk dapat memikirkan kembali tentang iman Kristen mengenai ajaran yang benar dari kekristenan. Khususnya dalam hal ini soal mujizat. Sebenarnya bukan cuma mujizat, tapi juga ada bahasa roh, penglihatan ke surga neraka. Itu juga menjadi penekanan saya dalam video-video saya. Dan oleh karena hal itu, saya harus secara terang-terangan mengkritik oknum-oknum tertentu. Saya percaya bahwa teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, yang mana mereka yang saya kritisi dapat menjadi tolak ukur untuk kita melihat berbagai fenomena yang ada dalam rangka kita memikirkan ulang iman kita terkait dengan praktik-praktik yang terjadi. Dan juga mereka yang saya kritisi adalah orang-orang yang dengan sengaja mereka memposting praktik mereka di YouTube secara terang-terangan, secara terbuka. Maka saya harus membahas semuanya juga secara terbuka di YouTube. Jadi saudara, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan cukup adil. Jika saya membuat sesuatu di depan umum dan saya dikritik di depan umum, itu adalah hal yang wajar. Berani berbuat, berani bertanggung jawab kan? Berani menyatakan sesuatu secara terbuka, maka harus berani juga dikritik secara terbuka. Kenapa mengkritik secara terbuka itu penting? Karena kritikus bertanggung jawab dalam meluruskan suatu prinsip yang sudah tersebar secara luas. Apalagi prinsip ini berbau agama, atau keyakinan, atau kepercayaan. Di dalam Alkitab, orang-orang Farisi pernah mendapati seorang perempuan yang berzina. Orang yang berzina pasti dilakukan di tempat rahasia kan? Dan mereka membawa perempuan itu di depan umum, di hadapan Yesus. Saudara lihat, sedangkan suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan di tempat rahasia bisa dibawa di tempat umum, apalagi mereka yang membuat suatu praktek di tempat umum. Ya sangat wajarlah dikritik atau dibahas secara umum, ya kan? Nah, saudara, maka saya pun sebagai seorang yang belajar teologi, saya habisin 5 tahun loh di sekolah teologi. Konsentrasi utama saya adalah dogmatika. Dan saya habis puluhan juta selama kuliah, hanya demi mengetahui mana yang benar dan apa yang benar dari Alkitab. Nah, saudara, setelah saya mengetahui beberapa hal penting dalam pengajaran
Tidak bolehkah saya mempertanyakan sesuatu hal yang berbeda dari apa yang sudah saya pelajari? Contohnya seperti ini deh. Kalau saudara sudah tahu membedakan mana uang palsu dan mana uang yang asli, apakah saudara akan diam saat saudara melihat di depan mata saudara ada orang yang memegang uang palsu? Apakah saudara akan diam? Atau saudara sebagai seorang ahli apapun lah, semisalnya ahli ekonomi, apakah saudara setelah belajar tentang bagaimana pembukuan yang benar, saudara akan diam ketika melihat ada rekan saudara yang membuat pembukuan yang salah? Sebagai orang yang sudah belajar dan sebagai orang yang punya hati nurani, pasti saudara tidak akan diam, bukan? Nah, demikian pun dengan saya, saudara. Saya sudah belajar teologi, saya sudah belajar doktrin Kristen, sekalipun memang belum semua saya pahami, tapi hal-hal tertentu yang sudah saya ketahui wajib saya beritakan ketika saya melihat hal yang berbeda dengan hal itu. Apakah saya harus diam kalau di depan mata saya ada praktik-praktik Kristen yang tidak sesuai dengan Alkitab? Bahkan saudara, saya sebagai orang yang menggeluti ilmu teologi, semua beranda YouTube saya dipenuhi khotbah-khotbah, diskusi-diskusi tentang teologi. Dan ketika saya mendapati suatu praktik yang menyimpang dari apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya ketahui, apa yang saya imani sebagai kebenaran, itu menyimpang dari hal-hal yang sudah saya pelajari ini, menurut saya harus melakukan kritik. Kemudian memang saya tahu orang yang dikritik pasti akan punya pilihan respon terhadap kritik saya, entah mengabaikan kritikan ataupun menjawab, memberi klarifikasi atas kritikan saya. Nah, saudara, saya pernah mengkritik seorang pastor dan ternyata respon beliau adalah melaporkan saya. Entah benar atau tidak, yang pasti wajah saya dengan deskripsi bahwa saya melakukan kasus SARA karena mengkritik beliau. Tapi yang diposting adalah thumbnail video lain yang bukan mengkritik beliau. Mereka melemparkan isu oknum pendeta tapi membawa kasus isu SARA. SARA itu suku, agama, ras, antar golongan. Saya bingung. Kalau tuduhan mereka bahwa saya SARA karena konten saya, kenapa membawa-bawa foto oknum dalam postingan itu? Apakah oknum pendeta itu adalah tokoh utama golongan tertentu, sehingga kalau saya mengkritik dia, saya mengkritik suatu golongan? Apakah dia tokoh sentral golongan tertentu, sehingga mengkritik dia berarti saya mengkritik golongan tertentu? Atau mereka sama seperti para kadrun-kadrun? Nah, saudara, kalau tuduhan mereka adalah pencemaran nama baik atau menebar kebencian, saya bingung. Semenjak kapan kritik yang bersifat mempertanyakan sesuatu adalah pencemaran nama baik dan menebar kebencian? Kritik saya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Kalau saya menjelekkan Tuhan Yesus atau menjelekkan Roh Kudus, barulah saya ini dibilang pemecah atau provokator. Kalau bilang pencemaran nama baik, saya mengkritik dong, mempertanyakan dong, ya kan? Setahu saya, bangsa ini menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Masa ketika saya mempertanyakan sesuatu terkait iman saya mencemarkan nama baik? Saudara tahu apa iman saya? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Itu pengakuan iman rasuli di bagian akhir. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Nah, itu kredo saya. Kredo saya adalah saya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am dan rasuli. Jadi, kalau apa yang saya percayai, saya pertanyakan secara biblikal kepada sesama saya, apakah saya mencemarkan nama baik? Bagaimana kalau sesama saya melakukan sesuatu yang bersifat mencemarkan kepercayaan saya? Apakah dia tidak kena pasal penistaan agama? Seperti ada pendeta yang bilang bahwa minyak urapan adalah minyak kesembuhan. Dalam ajaran kitab suci, kepercayaan saya, minyak urapan bukan untuk menyembuhkan. Kalau mau bilang itu media, tapi kenapa pendeta itu ngotot bahwa minyak itu punya kuasa kesembuhan, bukan sekedar media? Bolehkah itu dikenakan pasal penistaan agama karena membuat tafsiran yang menyimpang dari kitab suci? Karena dalam kepercayaan saya, Tuhanlah yang menyembuhkan, bukan suatu benda, minyak, bahkan orang sekalipun. Bahkan dokter sekalipun, kalau ada yang sembuh, saya percaya Tuhan yang menyembuhkan. Ada kok dokter yang sudah kasih obat, sudah operasi, tapi tetap saja mati pasiennya. Ada. Artinya apa? Yang memberikan kesembuhan itu Tuhan. Benda manusia hanyalah alat. Semua hanya alat. Tak ada satu orang atau benda yang dikatakan punya kuasa menyembuhkan. Kesembuhan terjadi hanya oleh kehendak Tuhan, bahkan bukan kehendak manusia. Kalau ada pendeta yang bilang seseorang atau suatu benda punya kuasa menyembuhkan, bukankah itu penistaan agama? Bukankah itu menista iman saya kekristenan? Karena dalam kekristenan, sekali lagi, yang menyembuhkan adalah Tuhan.
baik secara ajaib oleh doa pribadi atau doa seseorang, ayahnya, ibunya, atau pendeta di gerejanya, ataupun secara pengobatan, baik obat-obatan tradisional ataupun medis. Semua itu kesembuhannya dari Tuhan, bukan dari apapun itu. Kalau ada orang yang tampil di tempat umum melalui video-video ataupun KKR kesembuhan, bukankah dia secara berani telah berkata bahwa melalui dia pasti ada kesembuhan? Bukankah ini bertentangan dengan iman Kristen yang meyakini bahwa kesembuhan adalah karunia Tuhan, baik lewat doa pribadi, lewat doa orang lain, disertai dengan usaha pengobatan seperti minum obat atau lain sebagainya? Nah, mungkin saudara mengatakan, oh kalau begitu boleh dong Tuhan pakai pendeta tertentu menjadi pembawa kesembuhan, atau dalam KKR mujizat, dalam KKR kelepasan, kesembuhan. Boleh dong seperti itu, atau pendeta penyembuh jalanan, boleh dong seperti itu, kan Tuhan pakai. Saya mau katakan saudara, itu namanya jualan dan taruhan, gambling mujizat. Karena yang datang ke sana tidak semua akan sembuh. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Dan kesembuhannya bisa jadi karena adrenalin yang dipicu, rasa semangat, dorongan, dan keyakinan yang kuat dapat menghadirkan energi positif dan secara spontan membuat bagian-bagian yang sakit hilang, atau bahkan yang susah berjalan bisa berjalan. Artinya apa? Saya pun bisa melakukan hal itu kalau saya punya modal, saudara. Hanya bikin panggung, bikin baliho, orang datang, saya doakan, sembuh atau tidak sembuh, asal saya teriaki nama Yesus. Saudara perhatikan ya, saya mau terangkan, saudara perhatikan baik-baik. Dalam KKR mujizat atau dalam praktik penyembuhan jalanan, saudara, kalau ada yang sembuh, orang ini akan ditanyakan, siapa yang sembuhkan? Si pasien akan menjawab, Tuhan Yesus. Nah, saudara, bagi mereka yang tidak sembuh, bagaimana? Ya, Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Bisa jadi mereka akan kecewa sama Tuhan karena tidak mengaruniakan kesembuhan kepada mereka yang tidak sembuh. Karena bagi yang sembuh, mereka teriak, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Nah, kalau yang nggak sembuh, berarti Tuhan Yesus yang nggak sembuhkan. Atau bisa jadi mereka akan kecewa kepada diri mereka sendiri karena merasa kurang beriman. Karena seringkali pendeta mujizat akan mengatakan, saudara harus percaya, harus beriman, pasti akan sembuh. Ya, kalau nggak sembuh berarti kurang beriman. Adakah dari antara mereka yang tidak sembuh ini berpikir bahwa pendeta ini membuat mujizat palsu? Adakah mereka pernah berpikir bahwa ini pembohong, pendusta? Adakah saudara? Tidak, saudara. Mereka terintimidasi oleh nama Yesus yang tidak menyembuhkan dan oleh iman mereka yang kurang. Ada yang berani mengatakan, saya nggak sembuh, pendeta palsu. Tidak ada, saudara. Jemaat yang tidak sembuh, tidak ada yang berani mengatakan itu. Kenapa? Karena yang menyembuhkan mereka percaya adalah Yesus, kan? Ya, mereka taruhan, mereka gambling. Yang sembuh bilang Yesus menyembuhkan, yang nggak sembuh patah hati. Nah, mereka akan mempersalahkan Tuhan atau mereka akan mempersalahkan diri sendiri. Karena dalam KKR kesembuhan seringkali pendeta akan mengatakan, kalau saudara beriman, saudara pasti sembuh. Saudara harus percaya. Nah, kalau nggak sembuh, berarti nggak beriman. Adakah pendeta itu berani berkata bahwa kalau nggak sembuh berarti Tuhan belum berkenan? Terimalah penyakitmu sebagai salib hidupmu. Adakah para pendeta ini berani mengatakan seperti itu? Mana bisa mereka mengatakan seperti itu? Karena event mereka dinamakan KKR kesembuhan. Karena dia dikenal sebagai penyembuh jalanan, ya. Atau, ya, pendeta kesembuhan, pendeta mujizat. Mana mungkin mereka mau mengatakan kalau saudara sembuh itu karena Tuhan Yesus, kalau nggak sembuh ya Tuhan nggak berkenan. Kalau mereka bilang begitu, apa guna pasang baliho KKR kesembuhan? Apa guna menyatakan diri sebagai penyembuh jalanan? Apa guna menyatakan diri sebagai pendeta penyembuh, pendeta mujizat? Apa guna, saudara? Kalau mereka bilang seperti itu, ya mereka mesti berhenti pasang baliho KKR kesembuhan, KKR kelepasan, KKR mujizat. Berhenti bilang begitu. Berhenti mengatakan diri penyembuh. Ya, bisa ganti dengan KKR mungkin sembuh, mungkin enggak, tergantung Tuhan. Ya, jadi namanya KKR mungkin sembuh, mungkin enggak. KKR tergantung Tuhan, begitu. KKR kesembuhan tergantung Tuhan. Ya, ganti namanya, jangan pakai KKR kesembuhan karena ada yang enggak sembuh. Gitu, teman-teman. Nah, saudara, pendeta pembuat KKR kesembuhan, pendeta mujizat, bagi mereka yang sembuh itu pasti disanjung. Secara langsung atau tidak, pasti pendeta ini akan disenangi, bahkan akan dikultuskan, saudara. Saudara-saudara, pengkultusan bukan berarti saudara menyembah dia, tidak. Pengkultusan adalah ketika saudara menganggap secara sadar atau tidak, saudara memikirkan dia
berterima kasih kepada dia, atau saudara menyanjung dia sebagai pembuat mujizat, saudara sudah mengkultuskan dia. Karena orang akan menganggap dia sebagai pemilik karunia khusus atau sebagai penyembuh. Dan kalau ada orang yang sakit, pasti akan direkomendasikan, nih, kamu sakit apa? Ayo pergi ke dia. Pergi ke dia. Sembuh, dia bisa sembuhin pasti. Dia doakan pasti sembuh. Ini namanya pengkultusan, saudara. Atau saya bilang, ayo hubungi dia saja. Video call. Nanti dia doain pasti sembuh. Ini pengkultusan. Apakah pendeta di gereja Anda, di sekitar rumah Anda, tidak bisa menyembuhkan Anda dengan doanya? Apakah Tuhan pilih kasih dalam memberikan karunia? Nah, saudara, akhirnya ya, esensi iman Kristen bahwa kesembuhan adalah karunia Tuhan kepada setiap orang menurut kehendak Tuhan, itu hilang, saudara. Kalau ada pendeta mujizat yang bilang bahwa kesembuhan lahir dari doa pribadinya, maka berhentilah show off mujizat dengan mengatakan diri sebagai penyembuh dan katakan kepada jemaatnya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Tak usah datang kepada saya, berdoa saja di rumah, lalu pergi ke dokter, minum obat. Saya adalah pendeta, tugas saya adalah memberitakan firman dan menggembalakan jemaat. Itu tugas pendeta, saudara. Menyembuhkan itu tugas dokter. Kalau ada jemaat yang sakit ingin saya doakan, silakan hubungi saya akan mengunjungi dan mendoakan, berdoa memohon supaya Tuhan menyembuhkan. Nah, kalau saya sudah mendoakan namun juga tidak sembuh, jangan berkecil hati. Yang terpenting dari iman Kristen adalah bersyukur dalam segala hal, bukan? Seperti Ayub, walaupun dia kehilangan segala sesuatu, dia sakit, dia tetap mengatakan syukur kepada Tuhan, dia menerima keadaannya. Karena, saudara, keuntungan hidup di dalam Kristus bukan soal tidak miskin ataupun tidak sakit. Ingat ya, keuntungan hidup di dalam Kristus bukan soal tidak miskin ataupun tidak sakit, tapi soal tidak lagi masuk neraka. Karena di dalam Kristus kita dijanjikan kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Tapi ya, saudara, mana mau mereka melakukan hal itu? Kalau cuma beritakan firman tanpa show off mujizat, ya itu kan semua pendeta juga bisa, saudara. Nanti nggak dapat uang tambahan dong. Nanti nggak unik dan nggak wow dong pelayanannya, iya kan? Jemaat nggak senang dong. Kan jemaat suka yang enak-enak. Kan jemaat suka yang sembuh-sembuh, yang kaya-kaya. Ya kita kasih tahu lah apa yang jemaat suka. Jemaat-jemaat goblok ini, saudara. Janji-janji manis, menipu. Mereka itu menista Kristus penebus dosa. Mereka menggantikan kemuliaan Kristus sebagai penebus dosa menjadi Kristus penyembuh recehan, saudara. Nah, saudara, penyembuh jalanan, mereka yang mengatakan diri pembuat mujizat, mereka yang mengatakan diri sebagai pembuat kekayaan kesembuhan, apakah hal-hal seperti ini bukan penistaan kepada iman Kristen yang sejati? Ingat, saudara, iman Kristen cuma satu, gak ada beda-beda. Gak ada iman Kristen yang lebih. Satu, Yesus Kristus penebus dosa, cuma itu. Setiap mujizat yang pernah Yesus buat, setiap mujizat yang pernah rasul-rasul buat, semua untuk mengabarkan Kristus sebagai penebus dosa, bukan Kristus sebagai penyembuh jalanan. Kalau saudara sebagai orang yang sangat percaya, misalnya saudara bernama Budi, lalu saudara umumkan bahwa saudara akan membagikan duit kepada siapapun menurut kehendak saudara, lalu ada orang yang bikin pengumuman, ayo datang kepada Pak Budi, pasti dapat duit. Saudara bilang saudara akan mengasihkan duit kepada siapapun menurut kehendak saudara, ya? Bukankah orang itu melakukan suatu penipuan dengan nama saudara? Begitulah fenomena KKR, mujizat dan pendeta mujizat. Yesus menjanjikan kesembuhan kepada siapapun yang Yesus kehendaki. Lalu mereka membangun opini bahwa yang datang pasti sembuh. Mereka comot-comot ayat untuk mendukung perbuatan mereka. Bukankah hal itu pansos dengan nama Yesus? Banyak yang bilang saya pansos dengan nama pendeta-pendeta tertentu. Apakah para pendeta itu tidak pansos dengan nama Tuhan Yesus? Nah, saudara, ini adalah seri 1. Ini seri 1 dari video kekristenan dan mujizat. Di bagian 2, saya akan menjelaskan tentang sebenarnya apa itu mujizat dalam sudut pandang iman Kristen secara biblikal, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau Tuhan berkenan dan saya sehat-sehat, saya akan memposting seri 2-nya 1 hari atau 2 hari ke depan. Doakanlah saya, saudara, agar supaya tetap Tuhan pimpin saya kepada kehendak-kehendak Tuhan. Nah, saudara, ini yang menjadi video saya. Mari saya rindu berdoa untuk teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa kepada semua para penonton yang menonton video ini. Biarlah kasih Kristus terus menyertai mereka.
kekuatan iman, kekuatan cinta kasih, kekuatan kebenaran yang kudus terus ada dalam hidup mereka, dan segala pekerjaan hidup mereka, mereka permuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Apapun keadaan mereka, baik mereka sehat, sakit, baik mereka kaya, miskin, kuat, lemah, semua mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekian video dari saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati teman-teman sekalian. Shalom, damai di hati.